Acara ini didukung oleh Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin seputar dokter spesialis bedah plastik, pasti di pikiran Anda apa? Bikin wajah jadi tambah ganteng, tambah cantik dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya bukan itu ya. Fokus utamanya adalah pada prosedur rekonstruksi. Tindakannya apa aja? Banyak banget ya. Bentuk tubuh yang rusak lah, cedera lah, tumor lah, perbaikan jaringan juga. Kemudian penyakit bawaan sejak lahir dan lain sebagainya. Terus apa aja sih gitu ya. Yang menjadi prosedurnya adalah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu bedah plastik untuk kesehatan. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Kori Hali, SPBP RE dari Klinik Utama Dr. Indrayana melayani segenap hati. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Kori, apa kabar? Selamat pagi pemirsa. Sehat ya dok ya? Sehat. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar tema yang kayaknya jadi perbincangan banyak orang ya gitu ya. Karena kalau kita ngomongin bedah plastik itu pasti langsung mikirnya orang ke arah yang tadi saya sebut di awal gitu ya. Padahal sebenarnya lebih luas daripada itu, lebih universal. Nah sekarang kita ngomongin dulu, sebenarnya kalau ngomongin layanan bedah plastik gitu ya. Ini tuh layanan seperti apa gitu, karena di banyak orang pasti satu kata nih, kalau ngomongin bedah plastik pasti 99% mengarahnya ke arah situ gitu ya. Nah layanan bedah plastik itu apa dok? Baik, senang sekali bisa berbagi informasi mengenai bedah plastik. Jadi untuk bedah plastik sendiri adalah layanan tindakan medis yang dilakukan secara operasi. Itu untuk merubah, membentuk anggota tubuh supaya mendekati normal, lebih baik dan lebih harmonis. Oh, gitu. Lebih baik dan lebih harmonis. Iya. Lebih harmonis itu maksudnya gimana ya dok ya? Nah kalau lebih harmonis kita melihat dari sudut pandang proporsional. Oh oke. Baik dari proporsi wajah, proporsi badan, kemudian tingkat kebugaran dan kesehatan, itu juga kita sebut harmonis. Lebih harmonis seperti itu ya. Baik. Jadi memang semuanya itu harus balance sesuai dengan proporsinya masing-masing gitu. Betul. Jadi ibarat kata kalau berat badannya itu yang ideal, nah ini anatominya kalau bisa dibentuk secara ideal, harmonis gitu ya dok. Betul. Nah, oke. Nah itu layanan bedah plastik. Nah sekarang kita menuju ke apa saja layanannya gitu ya. Kalau tadi dijelaskan definisinya, sekarang apa saja layanannya? Maksudnya apakah ada satu kondisi atau riwayat kesehatan tertentu yang bisa ditangani dengan layanan bedah plastik? Dalam arti penyakitnya apa, kondisinya seperti apa, seberapa parahnya dan lain sebagainya dok. Baik, jadi layanan bedah plastik itu seperti yang tersemat di titel kami, yaitu spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Jadi pelayanan itu ada rekonstruksi. Rekonstruksi itu adalah memperbaiki akibat tubuh, anggota tubuh yang rusak. Kita bentuk, kita perbaiki mendekati normal. Sedangkan yang estetik sebenarnya kondisinya adalah sehat, tetapi ingin meningkatkan penampilan, ingin meningkatkan fungsi tubuh menjadi lebih baik lagi atau lebih harmonis. Oh oke, jadi ada dua hal yang berbeda di situ. Betul. Ya, rekonstruksi dan juga estetik gitu ya. Betul. Oke, nah biasanya kalau ngomongin yang rekonstruksi dulu deh, itu biasanya kenapa? Maksudnya di kondisi-kondisi seperti apa sehingga pasien bisa menjalani bedah plastik yang prosedurnya untuk yang rekonstruksi gitu? Baik, jadi untuk rekonstruksi sendiri adalah kita memperbaiki yang anggota tubuh yang rusak. Ya. Biasanya mungkin dari awal ketika lahir ada cacat bawaan lahir, itu bisa kita rekonstruksi. Kemudian juga ada akibat trauma atau akibat kerja, ya itu juga sangat merusak anggota tubuh. Kadang terjadi amputasi atau segala macam. Makanya perlu kita rekonstruksi kembali sehingga fungsinya kemudian juga bentuknya mendekati normal. Atau juga karena penyakit-penyakit kita sebutnya komorbid atau pemberat seperti diabetes mellitus. Nah itu dia. Kemudian misalnya pasca stroke
sehingga pasien tidak bisa bergerak sehingga menimbulkan kayak luka dekubitus ya. Mungkin ya benar-benar. sering mendengar adanya luka ketika berbaring lama. Gitu ya. Atau misalnya pembuluh darahnya terganggu. Ada sumbatan arteri, ada sumbatan vena, atau pembuluh kelenjar getah bening. Itu juga bisa kita rekonstruksi. Dan juga akibat tumor atau kanker juga bisa kita rekonstruksi. Oh iya? Betul. Oke. Nah, dari beberapa hal yang bisa menuju ke prosedur rekonstruksi, entah itu karena trauma, kecelakaan, kemudian tadi diabetes mellitus juga kan bisa berujung katanya amputasi juga gitu ya dok ya, karena sudah parah banget, ataupun diabetes mellitus yang dia ada gangguan mobilitas sehingga terjadi ulcus decubitus tadi gitu ya, sehingga mereka memerlukan prosedur rekonstruksi ini sendiri gitu ya. Betul. Nah sekarang pertanyaannya dok, ini kan banyak ternyata manfaat dari layanan bedah plastik gitu ya, yang tidak hanya ngomongin sekadar wajah cantik dan ganteng seperti definisi di luaran sana gitu ya. Ternyata lebih dari itu. Nah sekarang pertanyaannya, siapa saja yang berhak dan berwenang license lah ya gitu, punya license untuk melakukan prosedur ini dok? Berarti kalau bertanya tentang wewenang dan siapa yang berhak, kita bicara tentang peraturan ya. Jadi ada Oh itu sudah diatur semua? Sudah ada aturannya di Undang-Undang Praktek Kedokteran Indonesia. Itu yang terbaru nomor 17 2023. Jadi yang berhak melakukan tindakan bedah operasi plastik adalah spesialis. Gitu. Jadi beberapa sejawat kami spesialis lain juga mempunyai kompetensi yang beririsan dalam estetik ini gitu. Tapi yang memang diakui oleh undang-undang adalah dokter bedah spesialis. Ya. Salah satunya bedah spesialis bedah plastik. Kemudian juga fasilitas yang masuk ke dalam persyaratan untuk operasi bedah plastik adalah klinik yang levelnya klinik utama. Ya, karena dikerjakan oleh spesialis dan juga rumah sakit. Oke. Jadi tidak sembarangan orang atau profesi ini kemudian melakukan prosedur ini ya. Sudah ada peraturannya semua, sudah diatur di situ gitu ya dok ya. Nah setelah itu kita membahas tentang apa saja yang harus dipersiapkan ketika, tadi kan tindakannya ada dua ya, rekonstruksi dan juga estetik gitu. Nah kemudian apa yang harus dipersiapkan? Kalau untuk estetik memang orangnya kan sehat, ready to menjalankan treatmentnya itu gitu ya. Tapi kalau untuk yang rekonstruksi, let's say kayak orang dengan komorbid DM, diabetes mellitus atau trauma atau kecelakaan kan pasti nggak ada preparationnya dong gitu ya. Karena harus ada tindakan yang cepat nih gitu. Itu gimana kalau ngomongin persiapannya apa aja yang harus dilakukan oleh pasien? Baik, kita bicara tentang rekonstruksi dulu ya. Karena ada beberapa kondisi yang sifatnya urgency atau emergency. Itu tentunya kita tidak bisa mempersiapkan secara optimal ya. Tapi tetap kita harus menempuh prosedur yang baku, memenuhi persyaratan seperti kondisinya. Apabila ada kelainan yang perlu kita koreksi dulu. Ya, misalnya kecelakaan, kehilangan banyak darah, tentunya kita harus transfusi dulu darahnya, supaya kondisinya optimal untuk pembiusan dan pembedahan. Itu. Nah, memang kalau rekonstruksi tidak banyak pilihan ya, karena memang pasien butuh ya, butuh untuk melakukan tindakan. Tapi kan estetik ini opsional sebenarnya, pilihan. Iya, betul. Pilihan. Jadi saya anjurkan untuk yang estetik, bila ingin menempuh tindakan estetik ini harus tahu keinginannya seperti apa dulu. Ya kan? Bisa baca-baca, browsing-browsing di internet atau di media massa ya, atau misalnya di TV seperti sekarang ini. Nah, ini kan jadi salah satu sumber informasi ya. Atau mungkin menanyakan kepada yang sudah pernah melakukan. Nah, dari mulut ke mulut tuh biasanya lebih informatif. Nah, apalagi kalau misalnya sudah bertemu dengan beberapa dokter juga, itu saya menganjurkan sih sebenarnya. Itu dokter shopping ya, keliling-keliling dokter ya. Betul. Untuk jadi cari itu, insight kali dok ya. Itu hak pasien sebenarnya. Jadi pasien itu tidak hanya cuma ke satu dokter, tapi bisa ke beberapa dokter untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap biasanya. Jadi makin mantap dan juga memudahkan kita untuk melakukan proses konsultasi. Jadi bisa lebih mudah untuk dicerna oleh klien atau pasien. Gitu. Tapi sepengalaman Dokter Khory ya gitu, kemudian ketika menemukan berbagai macam jenis pasien gitu ya, pasti kan tadi dokter ngomong nih, ini motivasinya apa, motifnya apa, alasannya apa, boleh nggak sih dok di-spill ini rata-rata, baik dari rekonstruksi ya ataupun estetik, ini biasanya motif alasannya apa sih dok?
Baik yang ada motif itu biasanya yang estetik Estetik. ya. Kalau rekonstruksi Oke. jelas dia ingin Oke. menjadi normal atau mendekati normal. Mhm. Itu sudah jelas. Tapi kalau untuk estetik biasanya atas keinginan diri sendiri. Oke. Jadi memang kita sebagai manusia kan ada apa ya? Ada self awareness Yes. ya kan. Kadang-kadang kita merasa ada yang kurang di bagian tubuh kita sendiri. Nah, itu biasanya harus sudah diketahui oleh klien atau pasien sebelum datang ke dokter yang akan menangani. Jadi nanti pada saat konsultasi itu mempermudah sebenarnya. Gitu kan. Keinginan, ekspektasi pasien, harapannya seperti apa, kemudian disesuaikan dengan kondisi medisnya. Itu nanti dari dokternya yang menjelaskan. Tindakan apa yang bisa dilakukan, tindakan apa yang tidak bisa dilakukan. Jadi nanti itu ketemu kesepakatan di situ. Nah, setelah itu baru kita akan merancang tindakan apa yang akan kita lakukan oleh kedua belah pihak ini gitu. Oke, jadi intinya adalah pasien datang ke dokter, konsultasi kira-kira apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan. Karena biasanya kan pasien datang ke dokter itu dengan ekspektasi masing-masing ya dok ya. Betul. Dan kadang-kadang dokter menilai kayaknya ini nggak perlu atau ini justru malah berbahaya buat si pasien. Nah itulah gunanya assessment, konsultasi sebelum tindakan supaya menghasilkan yang terbaik. Ini kan demi kebaikan bersama gitu ya dok ya. Oke, thank you dok. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya. Siap. Oke pemirsa, kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Hari ini kita masih membahas sama kita hari ini tema yang mungkin relate ke banyak orang. Ada yang sudah pernah melakukan, ada yang on the way ke sana, ada yang maju mundur cantik untuk melakukan ini. Karena banyak sekali pasti pertimbangan ya terkait dengan bedah plastik ini sendiri. Harusnya sih sudah banyak produk knowledge yang diketahui ya ketika kita berbicara masalah bedah plastik. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Kory seperti itu ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Kory Hali SPWP RE. Oke dok, kali ini kita akan membahas seputar perwajah-wajahan. Nah kalau kita ngomongin seputar wajah, kira-kira treatment apa atau keluhan apa yang biasa pasien datang ke dokter terus mereka ngomongin seputar area wajah dok? Baik, untuk area wajah sendiri ada banyak bagian tubuh yang bisa diperbaiki ya atau bisa diimprove ya, bisa ditingkatkan kondisi kualitasnya seperti kelopak mata. Ya. Jadi beberapa pasien mengeluhkan kelopak matanya sangat turun, baik dua-duanya ataupun salah satu. Ya, jadi kita sebut kondisi itu adalah ptosis. Ptosis. Jadi salah satu kelopak matanya lebih turun dibanding yang sebelahnya. Jadi pasien merasa ada gangguan penglihatan juga, ya kan karena tertutup sebelah. Ya, jadi sebelah terbuka, sebelah tertutup. Jadi bisa menimbulkan gangguan penglihatan seperti capek ya kalau membaca atau melihat sesuatu jadi capek ya, tidak fokus, tidak konsen. Nah, itu bisa kita perbaiki, kita samakan kiri kanan ya, supaya lebih terbuka. Ya. Kemudian juga ada permintaan yang menambah eyelid ya atau garis lekukan mata, supaya lebih fresh, ya, supaya lebih terbuka, ya. Dan ada juga beberapa kasus di mana menimbulkan gangguan dari bulu mata yang masuk ke dalam. Gimana dok? Ya. Bulu mata masuk ke dalam? Ya, jadi ada beberapa kelopak mata yang mempunyai kelainan sehingga bulu mata itu masuk ke dalam, melengkung ke dalam bukan melengkung keluar. Gitu. Jadi bisa dia menggores. Mata dong dok? Iya betul, menggores gitu? kornea. Ya, jadi baru tahu loh dok ada. Itu namanya trichiasis atau epiblepharon. Nah itu kita perbaiki supaya kelopak matanya tidak tergulung ke dalam tapi ke luar. Nah, itu resikonya banyak sekali dengan adanya friksi bulu mata itu ke kornea bisa jadi trauma, bisa kebutaan secara dini itu bisa terjadi. Maka perlu transplant kornea. Gitu kalau terlalu berat ya infeksinya atau misalnya gejalanya sudah lama dan makin dalam itu mengganggu penglihatan. Nah, makanya dengan koreksi itu kita bisa memperbaiki kualitas hidup dari pasien. Kita menghindari tindakan lebih lanjut seperti transplant kornea kayak tadi. Gitu ya. Kemudian juga ada masalah hidung.
Hidung? Hidung juga banyak ya. Iya, 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 iya. Hidung, jadi ada yang hidungnya miring ya, akibat trauma ataupun dari sejak lahir juga ada. Atau akibat infeksi bisa juga. Gitu. Jadi kita luruskan, kita sebutnya septum deviasi. Ini ada pembatas sekat di tengahnya itu miring, sehingga kita bisa luruskan. Sehingga bisa mengembalikan fungsi nafas lebih baik ya. Tidak ngorok, tidak sesak ya. Gitu. Jadi kita bisa memperbaiki itu. Jadi beberapa kondisi tadi itu sebenarnya kayak bulu mata yang masuk ke dalam gitu. Itu kan pasti bawaan dari lahir nggak sih dok? Iya. Bawaan dari lahir. Nah itu kan berarti ada rasa tidak nyaman yang dirasakan sejak dari awal lahir dong gitu ya. Betul. Nah berarti tindakan bedah plastik ini sendiri dilakukan di usia yang lumayan dini atau gimana kondisinya biasanya? Iya, jadi kalau tindakan rekonstruksi lebih baik sejak awal. Sebelum terjadi kerusakan lebih lanjut. Betul. Ya. Tapi biasanya setelah dewasa baru menyadari itu. Mungkin remaja ya baru menyadari, oh ternyata bulu mata saya masuk ke dalam. Nah baru bisa baru menuju ke dokter gitu ya, untuk tindakan. Tapi sebenarnya dari awal pun dari sejak dini sudah bisa dilakukan pembedahan rekonstruksi. Oke. Tapi biasanya mereka ketika datang dengan keluhan-keluhan seperti itu, berapa lama prosesnya kemudian ada tindakan? Apakah harus observasi dulu kah? Tindakan apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya gitu dok? Di beberapa kasus kami menerima rujukan ya dari spesialis lain atau spesialis mata mengenai adanya kerusakan kornea itu akibat bulu mata yang masuk ke dalam gitu ya. Tapi mereka juga bisa mengatasi juga sih, karena bagian spesialis mata ada juga bagian rekonstruksinya juga. Oh gitu, oke. Nah satu kondisi kesehatan juga yang mungkin kalau kita ngomongin kondisi bawaan sejak lahir dan di Indonesia itu banyak banget juga mungkin ya prevalensinya itu adalah bibir sumbing dok. Gitu ya. Ini kan salah satu yang ya kayaknya ini masuk dua-duanya nggak sih dok? Rekonstruksi iya, estetik juga iya dong harusnya. Karena ini ngomongin tentang verbal communication dari si orang tersebut. Kalau bibirnya sumbing ya sorry itu saya maksudnya ada barrier lah ketika kita ngomongin komunikasi gitu. Nah gimana tuh dok? Baik, memang yang terkenal adalah sumbing bibir dan langit-langit. Gitu. Dan negara kita kaya dengan kelainan bawaan tersebut ya. Kayaknya agak gimana ya dok ya? Gitu. Kasusnya banyak ya. Jadi memang betul dalam menangani rekonstruksi dari bibir sumbing kita juga harus memperhatikan aspek estetiknya. Karena ini kan menyangkut wajah. Betul. Biasanya hidungnya, bibirnya, kemudian juga gigi geligi dan dagu. Itu terpengaruh juga oleh kondisi sumbingnya tersebut. Terus kemudian kemampuan bersuara atau verbal ya, itu bisa kita lakukan secara dini supaya apa? Supaya anatominya itu seperti normal, sehingga berfungsi normal. Gitu. Jadi anak lebih dengan usia lebih dini lebih baik penyembuhannya, kemudian juga fungsi bicaranya lebih baik. Setelah operasi nanti kita akan lanjutkan beberapa tahap, kemudian juga dilanjutkan dengan speech physiotherapy atau terapi wicara. Oh iya. Jadi semakin muda semakin baik juga hasilnya dari terapi wicara. Kalau pasien sudah dewasa terus baru melakukan operasi itu mungkin sudah ada gangguan kognitif untuk berbicaranya. Jadi mungkin akan sengau atau cara bicaranya menyesuaikan dengan kondisi sebelumnya. Jadi perbaikannya sangat kecil kalau sudah dewasa. Jadi lebih baik dianjurkan pada saat masih kanak-kanak atau pada remaja muda. Iya, it makes sense sih. Ketika kita ngomongin orang dengan bibir sumbing itu kan memang bisa berbicara, tapi mungkin tidak begitu jelas didengar oleh orang-orang dari sekitarnya gitu, komunikasi verbalnya mereka gitu. Nah, memang kalau akhirnya baru ditindak ketika dewasa, masalah atau habit bahasanya kan udah kebentuk gitu ya dok ya. Nah, kalaupun akhirnya sudah rekonstruksi, sudah selesai tindakan, ada kemungkinan tetap habit kebahasaannya masih terbawa dari yang dulu ya, karena dia hubungannya dengan kognitifnya gitu ya dok? Betul, makanya kami selalu menganjurkan ke orang tua pasien yang dengan sumbing bibir langit itu agar berbicara dengan benar. Jadi jangan kayak kalau kita bermain sama anak-anak biasa kan suka dicadel-cadelin, suka disengau-sengauin. Tapi kalau untuk kepada pasien sumbing bibir langit itu harus berbicara dengan sempurna. Perlafalannya, secara berbicaranya itu harus sempurna supaya nanti anak itu akan menyerap ya dan berlatih dengan berkata yang baik, vokalnya baik,
tata cara bicaranya juga lebih baik. Gitu. Oke, anak biasa aja nggak boleh diajarin baby stock ya. Ini apalagi ya dengan kondisi tertentu dia Iya. bibir sumbing itu nggak boleh diajarin dengan bahasa-bahasa yang cadel dan lain sebagainya. Harus benar-benar bahasa yang firm gitu ya. Oke, Betul. tapi itu bisa dari pengalaman dokter sendiri kalau menangani bibir sumbing itu benar-benar kayak kembali recover 100% nggak? Apalagi kalau kasusnya di anak-anak yang sedari dini ditindak gitu. Betul. Jadi namanya rekonstruksi tentu tidak bisa kondisinya 100% ya. Oke. Jadi mendekati normal. Tapi masih acceptable, artinya masih bisa diterima untuk pola bahasanya, pola bicaranya gitu ya. Jadi semakin muda, semakin dini semakin baik outcome-nya atau hasilnya. Bahkan beberapa yang ada yang berkarir ya sebagai penyanyi juga ada. Wah keren. Tapi ada risikonya nggak sih dok? Resiko untuk Dari tindakan bedah plastik baik. bibir sumbing? Kalau kita bicara risiko tentu ada resiko pembiusan, ada resiko pembedahan ya. Tapi kalau kita sesuai dengan prosedurnya, standar prosedur yang berlaku, maka resiko-risiko itu bisa ditekan minimal mungkin. Nah itulah gunanya konsultasi di awal dengan dokter untuk menentukan langkahnya seperti apa sehingga Betul. minim risiko gitu ya dok ya. Oke thank you dok, nanti kita lanjut lagi, banyak banget mau kita basarin dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar prosedur bedah plastik untuk kesehatan. Kalau Anda punya pertanyaan, kayaknya sih banyak ya. Boleh ya, tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Kori Hali SPBPRE dari Klinik Utama Dr. Indrayana ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Kalau kita ngomongin seputar luka gitu ya. Ini kan menjadi luka yang kompleks. Nah salah satu mungkin luka aja kayaknya udah serem gitu ya. Apalagi kalau ini konteksnya adalah luka kompleks. Kayak mana itu bentukannya gitu ya dok ya. Ini kan tadi di awal sudah dijelaskan seputar, oh ini ada prosedur namanya rekonstruksi. Memang harusnya sih luka itu menjadi bagian dari rekonstruksi kan. Betul. Gitu ya. Karena kan tadi ada bentuk tubuh yang rusak lah, cedera dan lain sebagainya gitu. Nah kalau untuk luka kompleks gimana tuh dok? Baik, untuk luka sendiri dibagi dua ya. Ada luka akut, kemudian ada luka kronis. Jadi luka akut itu luka yang segera. Kalau misalnya terkena benda tajam atau terjatuh berdarah, nah itu kita sebut luka akut. Oh oke. Jadi itu bisa ditangani langsung dengan menghentikan pendarahan dan perawatan luka. Tetapi kalau luka kronis itu luka yang berlangsung lama. Gitu. Jadi dalam perjalanan waktunya 2-6 minggu sampai 3 bulan kalau tidak teratasi itu kita sebut luka kronis. Maka itu menjadi kompleks ya karena banyak faktor yang terlibat di situ. Mungkin karena usianya sudah usia lanjut sehingga daya tahan tubuhnya menurun. Ya, jadi proses penyembuhannya menjadi lama. Ya, atau juga ada penyakit-penyakit yang bisa memperlambat proses penyembuhan seperti diabetes, gangguan fungsi ginjal, gangguan hati dan lain-lain. Itu bisa mempengaruhi proses penyembuhan menjadi lebih lama. Atau pemakaian konsumsi obat-obatan pengencer darah. Oh iya. Ya itu juga mempengaruhi hormonal. Kemudian juga kadang-kadang ada konsumsi jamu-jamuan ya. Kita nggak tahu isinya seperti apa. Oh, itu itu juga ya, mempengaruhi organ sehingga mempengaruhi proses penyembuhan. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau ada kayak luka tadi ya, yang dia akut ataupun kronik, itu bisa jadi beda penanganan gitu nggak sih dok? Meskipun mungkin kita ngomongin tingkat keparahannya yang sama, atau tetap aja penanganannya sama meskipun dia akut ataupun kronik gitu. Baik, jadi kalau untuk luka akut sendiri dengan penanganan secara dini itu hasilnya akan lebih baik. Baik penyembuhan lukanya maupun skarnya. Bekas lukanya akan lebih baik kalau ditangani secara dini. Tapi kalau misalnya terjadi proses radang yang lama, kemudian juga tambah misalnya infeksi atau ada gangguan pembuluh darah, gangguan persarafan di sekitar organ yang terluka, nah itu bisa memperpanjang luka tersebut ya. Malah jadi terjadi gangguan seperti kayak jaringannya busuk ya. Kita sebutnya nekrotik ya. Itu busuk, jadi kita tidak bisa mempertahankan jaringan tersebut hingga harus dibersihkan. Ya, kalau kita sekarang
semangatnya adalah mempertahankan jaringan. Oh, Jadi tidak oke. seperti dulu begitu mudah untuk melakukan amputasi. Kalau Iya. sekarang tidak. Jadi Oh. sekarang kita rawat dulu Oke. sampai kita bisa lihat jaringan yang sehat. Nah itu yang kita pertahankan. Gitu. Tapi kalau sampai nanti ada risiko mengancam jiwa atau misalnya nanti lebih masuk ke dalam kondisi yang lebih berat, nah maka kita baru ambil itu tadi yang amputasi tadi. Oh, nah mungkin kalau kayak kondisi kayak penyakit komorbid yang banyak itu kan hubungannya dengan sistem metabolik itu diabetes mellitus gitu ya. Betul. Kemudian memang salah satu penyakit yang prevalensi untuk amputasinya lumayan tinggi tuh gitu ya. Betul sekali. Atau kemudian tentang trauma kecelakaan yang memang kondisinya kan banyak yang akhirnya diputuskan untuk diamputasi. Berarti itu bisa dilihat dulu jaringannya masih ada yang bisa diselamatkan atau enggak gitu. Betul, betul sekali. Oke. Jadi sekarang teknologi sudah semakin canggih ya. Mhm. Jadi diagnosis itu akan lebih makin akurat. Hmm. Biasanya nanti targetnya kita akan memeriksakan pembuluh darahnya. Hmm. Ya, kalau pembuluh darahnya masih baik, itu masih bisa kita pertahankan. Hmm. Seperti itu. Oke, jadi memang per kasus bisa jadi beda kondisi Betul. tergantung penanganan di awal dan screeningnya dulu gitu ya dok ya. Betul Nah, sekali. oke itu dari luka. Nah kalau ngomongin luka bakar, nah ini kan sempat ya kemarin ini ada insiden lah di salah satu kawasan di Jakarta gitu ya. Kemudian ada 7 orang sampai terbakar gitu ya. Ataupun mungkin kasus yang lain deh. Kalau ngomongin luka bakar gitu kan sering ya kita lihat kalau ada ini luka bakarnya berapa persen, ada yang 90%, ada yang 70% dan lain sebagainya. Nah kalau untuk bedah plastik ini sendiri untuk penanganan luka bakar dia ada minimal berapa puluh persennya nggak sih dok atau gimana tuh? Persyaratan untuk Iya. dirawat ya. Jadi untuk memudahkan para pemirsa di rumah, jadi apabila ada luka bakar apapun penyebabnya ya, seperti air panas, kimiawi, atau misalnya gas ya, api. Nah itu bila mengenai wajah, apapun wajahnya ya, di mata, di hidung, di mulut, di telinga, itu langsung saja ke emergency, ya, ke dokter, ke rumah sakit ya. Atau mengenai alat gerak tubuh, jari, sendi, ya, kaki, nah itu juga pergi ke emergency. Atau mengenai organ intim, ya, organ intim kalau kena itu juga harus cepat ke emergency untuk penanganan lebih lanjut, gitu. Itu mudahnya seperti itu. Mudahnya seperti itu ya. Kalau kita bicara berapa persen kan tentu yang menentukan itu kan yang terlatih. Ya kan kalau orang awam mungkin ada yang mengetahui tapi banyak yang tidak mengetahui. Betul. Jadi kita memudahkannya seperti itu. Apabila mengenai fungsi-fungsi tubuh baiknya cepat berobat ke emergency atau ke rumah sakit. Tapi memang kalau untuk luka bakar juga bisa ditangani di bedah plastik ya dok ya? Betul sekali. Betul ya, oke. Nah ada juga nih, tadi sempat dijelaskan juga perkara kasus yang aduh ini serem banget sebenarnya ngomong masalah tumor dan kanker gitu ya. Ya. Ini kan selama ini kita ngertinya tumor kanker itu di dalam gitu ya. Terus kemudian ini ada bedah plastik rekonstruksi gitu ya. Itu hubungannya gimana dan biasanya penanganan apa yang ditangani untuk pasien tumor ataupun kanker? Baik, untuk keganasan sendiri kita bisa melakukan sendiri atau tim. Gitu ya. Jadi untuk bedah plastik sendiri kita punya kompetensi untuk menangani tumor-tumor kulit dan soft tissue atau jaringan lunak. Jaringan lunak. Baik itu ganas ataupun yang jinak ya. Jadi setelah itu kita bisa rekonstruksi. Tapi kalau untuk tim lebih kompleks lagi ya tadi. Perlu misalnya tumor di rahang, kita perlu mengganti rahang dengan tulang kaki. Gitu. Nah itu kan kompleks. Tapi itu bisa dilakukan untuk melakukan rekonstruksi. Oke. Tapi itu ada nggak saat kan kalau kita ngomongin tumor ataupun kanker itu kan satu kondisi yang lumayan berbahaya gitu ya dok ya. Iya. Itu berarti penanganannya untuk tindakan bedah plastiknya ini secara paralel dilakukan dengan treatment si kankernya atau gimana? Atau nunggu ada perbaikan atau gimana sih dok? Nah tergantung dari staging atau derajat dari keganasannya tumor tersebut ya. Jadi semakin dini semakin baik sebenarnya outcome-nya atau hasilnya. Jadi kalau sudah bisa ditangani itu bisa kita misalnya angkat ya, dengan diangkat sehingga tumor tidak ada lagi. Tentunya itu kan masih kecil. Kalau sudah meluas kemana-mana kan udah lebih susah. Nah memerlukan penanganan lebih rumit ya dan juga memerlukan tim, kerjasama tim seperti itu untuk penanganannya. Nah biasanya juga ya dok ya, ini kalau ngomongin ya kanker ya ini tumor yang ganas gitu ya, itu kan satu kondisi yang mungkin untuk sebagian orang ada yang bisa ya dapat remisi gitu ya, ada yang kemudian masih berlanjut terus. Nah ketika ada yang masih berlanjut terus itu kan yang jadi problematika gitu. Ketika masih berlanjut apakah perlu penanganan bedah plastik atau apa gitu, atau nunggu remisi dulu atau gimana gitu dok? Jadi untuk tindakan rekonstruksi sendiri kita lihat dari hasil tindakan sebelumnya.
Ya, misalnya contoh sudah pernah diangkat oleh spesialis sejawat kita spesialis bedah misalnya atau bedah tumor sehingga dibiarkan dulu kurang lebih beberapa waktu untuk melihat apakah timbul kembali atau enggak. Ya, mungkin setelah itu kan setelah dilakukan kemo, dilakukan radioterapi itu kadang-kadang kulitnya jadi hitam ya atau bikin luka baru justru ya bisa terjadi juga seperti itu. Nah setelah itu dirasa tidak ada pertumbuhan lagi baru kita bisa rekonstruksi. Gitu. Tapi kalau yang secara dini bisa kita langsung rekonstruksi. Oh secara dini itu maksudnya baru Kalau misalnya didiagnosis kecil, awal? tumornya masih kecil tidak meluas kemana-mana itu bisa kita angkat langsung dan langsung rekonstruksi itu bisa. Oh, tapi biasanya kalau kasus kayak gitu yang awal, nah ini kan jadi case lagi nih. Banyak orang tidak sadar ketika mereka masuk stadium awal cancer kan gitu. Betul. Itu biasanya diagnosis bahwa ini ada cancer ini biasanya dari teman sejawat yang lain, disiplin ilmu yang lain atau bisa jadi pas justru datang ke dokter Koli baru ketahuan bahwa ini ada gitu. Betul. Jadi kadang-kadang pasien itu datang sendiri dengan keluhan misalnya contoh tai lalat ya. Terus melihat ada perubahan tai lalat dalam beberapa bulan. Kok mungkin besar? Menjadi lebih besar. Kadang-kadang nyeri atau berdarah ya. Atau misalnya kok jadi berubah bentuk. Nah tadinya kan tidak sadar ada masalah tersebut. Nah setelah kita lakukan pemeriksaan kemudian juga kadang kita lakukan biopsi atau kita ambil itu baru kita bisa periksa ke patologi anatomi namanya di biopsi. Dari situ bisa kita pastikan bahwa penyebabnya ini jinak atau ganas. Oke. Baru untuk kemudian apa nih tindakan yang tepat untuk ini ya. Karena Betul. mungkin banyak ya itulah ya Dok ya kadang-kadang dilemanya cancer ini di awal stages mereka nggak paham dan nggak ngeh dan biasanya juga asimptomatik ya dia nggak menimbulkan gejala Betul, apapun betul, gitu ya. betul. Jadi tidak kerasa bahwa mereka ada gejala menuju ke cancer. Oke Dok, thank you. Nanti kita lanjut lagi ini kan banyak banget ya. Kita harus break terlebih dahulu Dok. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidakTV. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar bedah plastik untuk kesehatan. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidakTV. Kita masih bersama dengan Dr. Kori Hali, SPBP RE. Dok, sekarang kita ngomongin seputar daerah yang juga perhatian banyak orang nih, antara wajah dan sekarang ke tubuh gitu ya. Nah, ini kan ada istilah namanya nih ya, tadi nyontek nih ngobrol sama dokter, itu namanya body sculpting. Wah gitu ya, ilmu merekonstruksi tubuh mungkin ya. Atau ada sesuatu yang perlu dibenahi di tubuh itu dengan beberapa alasan medis kan pastinya seperti itu. Nah boleh dijelaskan tentang body sculpting ini kondisinya seperti apa sih Dok? Baik, body sculpting itu artinya membentuk tubuh. Ya. Kadang-kadang ada penderita atau pasien yang mungkin sudah berupaya misalnya aktivitas fisik kayak nge-gym, diet ya. Kemudian terapi-terapi lain tetapi ternyata kandungan lemaknya masih tebal. Nah, itu kita bentuk ya, dengan mengurangi misalnya lapisan lemaknya atau misalnya kita perbaiki fungsi dari ototnya. Nah, itu jadi untuk menunjang sebenarnya bukan hanya penampilan tapi juga kesehatan. Iya betul ya. Jadi kalau kita ngomongin ya kalau lagi apalagi ini habis lebaran ya Dok ya gitu ya, habis makan enak dan lain sebagainya tiba-tiba wah jarumnya ke kanan mulu nih timbangan gitu ya. Jadi habis itu cek body mass index kita kayaknya wah ini udah masuk overweight ya atau obes awal gitu kan ya. Ini kan ya nggak hanya ngomongin estetik aja, kalau kita ngomongin keharmonisan tubuh ya, quote and quote gitu ya. Bagaimana tubuh kita bisa lebih ideal, proporsional, karena itu erat kaitannya juga dengan faktor kesehatan. Karena banyak banget ya, sorry itu saya maksudnya orang-orang dengan overweight, dengan obesity pun berisiko mengalami berbagai jenis penyakit. Nah makanya untuk meminimalkan terjadinya penyakit salah satunya dengan body sculpting ini gitu ya Dok ya. Nah itu biasanya di titik-titik mana nih? Wah ini nih, di titik mana yang biasanya banyak kemudian dilakukan tindakan Dok? Baik, biasanya di titik di mana sudah ada keluhan. Ya. Ini yang kita tidak sadari bahwa semua bentuk tubuh kita sekarang adalah hasil dari
kita yang dulu. Ya. Yang dulu. Gitu ya. Jadi ini hasil tabungan kita bertahun-tahun ya selama kita hidup. Karena pola hidupnya, pola kegiatannya, pola bekerjanya. Jadi sebagai contoh mungkin sejak masa pandemi ya. Iya. Kita kan banyak mengurangi aktivitas. Betul. Bepergian atau bekerja cuma di rumah tidur-tiduran, duduk berapa jam. Nah itu mempengaruhi juga kondisi dari kesehatan tubuh kita. Sedenter ya. Sedentary lifestyle, Iya. betul. Nah itu harus kita sadari juga. Mungkin sekarang pekerjaan membutuhkan waktu duduk yang lama ya, mungkin sehari bisa 6 jam. Lebih kayaknya dong. Lebih dari 6 jam. Nah itu juga mempengaruhi. Nah, kenapa hubungannya adalah ketika kita duduk, maka yang menopang kita itu anggota tubuh yang lain, Iya, otot betul, yang lain. betul. Jadi manusia itu diciptakan bipedal atau dua kaki berdiri itu supaya banyak bergerak. Gitu. Karena kalau enggak nanti akan terjadi gangguan. Contohnya seperti tulang belakang. Oh iya betul. Dengan kita bertambahnya berat badan, maka yang menumpu itu adalah tulang belakang. Betul. Gitu. Jadi lebih baik kita banyak bergerak. Walaupun sekecil apapun silakan bergerak. Mau jalan-jalan kecil gitu ya, atau misalnya mau push-up gitu ya. Kalau misalnya sejam duduk, nah istirahat dulu sekitar 5 menit untuk relaksasi, untuk supaya aliran darahnya juga lancar. Gitu ya. Kalau untuk masalah obesitas tentunya kita harus mengurangi tadi kelebihan lemak tadi ya, termasuk jangan mengencangkan perut misalnya kalau di daerah perut. Ya. Jadi boleh saya contohkan? Boleh dok. Baik. Jadi permasalahannya adalah ketika kita bertambah lemak ya di perut ya, maka isi di dalam rongga perut itu akan membuncit ke depan, mendorong perut ke depan. Oke, itu yang sebenarnya yang ke depan itu isi perut kita, makanan kita atau lemaknya sih dok? Biasanya lemak, Lemak ya. Lemak di dalam rongga tubuh ataupun di bawah kulit. Nah, dengan semakin banyaknya massa di depan ini, maka tulang belakang kan semakin terdorong ke depan. Jadi semakin bengkok. Oh iya. Dan juga ditambah dengan otot perut yang lemah. Biasanya dengan kita membuncit otot perutnya akan melebar sini. Makanya kita lakukan adalah tummy tuck atau abdominoplasty untuk mengencangkan otot perut. Otot perutnya. Jadi seperti kayak kita pakai gesper buat angkat besi. Oh iya betul. Seperti korset. Korset Jadi ya. benar-benar menekan supaya apa? Menjaga tulang belakang kita supaya tetap dalam posisi normal. Oh berarti juga kalau bedah plastik ini dia bisa memperbaiki postur tubuh ya dok? Betul. Secara tidak langsung Iya, ya? juga memperbaiki kesehatan. Oh. Jadi yang biasanya nanti kena nyeri tulang belakang seperti hernia, HNP, Ya, kita bisa diperbaiki. Oh gitu. Oke. Ternyata banyak ya manfaatnya ya. Itu kan HNP jadi momok juga untuk orang-orang yang punya hubungan dengan HNP atau saraf kejepit dan lain sebagainya gitu. Itu kan jadi aduh nggak enak banget ya, itu tersiksa gitu ya. Dan itu bisa salah satunya lewat rekonstruksi. Nah makanya mungkin ada beberapa kondisi yang harus diketahui bahwa oh ini ada kaitannya dengan harus ada tindakan rekonstruksi atau enggak gitu ya. Tapi maksudnya ketika oke deh ada keluhan, ada tindakan kan. Nah selanjutnya kalau ngomongin dengan ya bingung sih ya kalau ngomongin tubuh kadang-kadang udah olahraga, aktivitas fisik, jaga pola makan. Tapi kedepannya yaitu kembali lagi ke pola hidup yang sedentary, kembali lagi ke kantor yang harus 9 to 5 duduk gitu ya. Dengan posisi yang tidak ergonomis dan lain sebagainya. Itu kan akan jadi habit lagi dok ke depan. Itu gimana? Maksudnya after tindakan itu dia ada apa ya bahasanya, do's and don'ts-nya nggak sih? Apa yang boleh dan tidak boleh? Karena kan kayak ya udah tindakan tapi orangnya masih nakal juga, masih bandel nih gitu. Udah gimana tuh? Iya, jadi kami selalu bilang ke pasien bahwa tindakan operasi bedah plastik itu bukan akhirnya, tapi ini awal. Awal dari perubahan perilaku hidup. Iya betul. Ya, sebenarnya itu sih. Jadi beberapa pasien kami termotivasi sehingga setelah operasi itu langsung melakukan pola hidup sehat. Kayak menjaga makan, terus beraktivitas olahraga ya kayak nge-gym segala macam ya. Nah itu nanti 6 bulan setahun itu biasanya akan menghubungi dokternya. Dok, perut saya jadi six pack. Keren. Itu yang kami inginkan bahwa hasil operasi itu bisa mempengaruhi pola hidup dan kualitas hidup dari pasien.
Gitu. Tapi biasanya masih ada komunikasi nggak sih dok dengan pasien untuk kemudian mereview dan mensupervisi itu si pasiennya gitu, masih ada nggak sih? Ya, jadi operasi itu bukan satu-satunya jalan ya, tapi itu bisa kita maintenance juga ya. Biasanya kita akan bekerja sama dengan sejawat misalnya dari gizi klinik, ya, atau misalnya dari kedokteran olahraga atau rehabilitasi medik ya, di mana kita bisa meningkatkan kualitas hidup dan fungsi. Seperti tadi yang saya bilang misalnya HNP, ya kan kita bisa lakukan fisioterapi, atau misalnya ada rematik osteoartritis karena berat badan yang berat. Setelah kita kurangin berat badannya, kita fisioterapi pergerakan lututnya atau kakinya, gitu. Atau dengan sejawat ortopedi atau bedah tulang. Seperti itu. Tapi sejauh ini sepengalaman dokter, pasien-pasien ini setelah tindakan banyak yang sukses dong, pastinya banyak yang akhirnya nurut quote and quote dengan pola hidup yang jauh lebih sehat. Betul, justru itu goalsnya ya, tujuannya adalah bisa merubah perilaku yang tidak sehat menjadi lebih sehat. Dan itu harus nurut ya dok ya? Harus ada kerjasama. Harus ada kerjasama. Nah itu kan menjadi satu bagian juga dari para pasien dengan dokter, komunikasinya supaya hasilnya akan jauh lebih maksimal dan efektif. Betul. Gitu ya dok ya. Karena akan jadi tidak maksimal kalau akhirnya si pasiennya ini bandel gitu ya. Karena kan ya ini ngomongin bukan hanya sebulan 2 bulan pasca tindakan, tapi ngomongin seumur hidupnya si pasien ya dok. Betul, ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Aduh udah gak kerasa nih, udah mau segmen terakhir ya dok ya. Padahal banyak banget yang mau kita bahas. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar prosedur bedah plastik untuk kesehatan. Kita masih membahasnya bersama dengan Dr. Kori Hali, SPBP RE. Dok, ini kan sebenarnya banyak banget ya kalau kita ngomong pertanyaan seputar bedah plastik. Tapi gini, ini kan ya nggak ngerti ya di luar sana kondisinya seperti apa gitu. Tadi kita udah ngomongin kondisi seperti ini harus datang dan tindakan. Nah sekarang kita ngomongin tips nih gitu untuk layanan bedah plastik yang aman gitu. Karena ya maaf banget ya di luar sana itu banyak banget orang ngomongin ibarat kata kalau sekarang di online shop itu lagi flash sale gitu. Jadi mereka ambil yang gitu-gitulah, yang ngerti lah ya dok ya. Ada. Sekarang tipsnya nih untuk yang ambil yang aman, karena kan itu ngomongin jangka panjang nih gitu ya. Apakah harus dari tempatnya, tenaganya, profesionalnya dan lain sebagainya, itu perlu dipertimbangkan apa aja gitu dok? Baik, jadi banyak sekali juga pertanyaan seperti ini ya. Bagaimana caranya supaya melakukan tindakan yang aman dan nyaman. Nah betul, karena ini gitu. Ngomongnya long term ya. Gitu. Okay. Jadi kalau yang pertama adalah kita bicara regulasi ya. Bicara untuk undang-undang praktek kedokteran sendiri sudah mengatur itu ya. Bahwa yang bisa melakukan atau yang berwenang melakukan tindakan operasi bedah plastik adalah spesialis. Gitu. Dan juga dilakukan di fasilitas klinik tingkat utama dan rumah sakit. Jadi itu mungkin banyak yang belum paham nih dok, sorry aku potong. Tingkat utama itu gimana, misalnya ada pembedanya kah dengan tingkat yang tidak utama sehingga masyarakat jadi teredukasi dengan baik gitu dok? Jadi di Indonesia sendiri ada 2 tingkatan ya, ada klinik pratama dan klinik utama. Jadi kalau klinik pratama itu ada salah satu unsurnya adalah dokter atau kita sebut general practitioner atau dokter umum. Ya. Kemudian kalau yang tingkat klinik utama itu adalah yang dokter spesialis. Gitu. Jadi yang berwenang melakukan itu adalah di klinik utama ya. Dan rumah sakit. Oke. Ya. Dan apabila ada keraguan-keraguan apakah dokter ini berkompetensi atau tidak, itu sangat mudah sekali sekarang. Kita tinggal browsing aja sebenarnya ya, tinggal browsing namanya, kita lihat track recordnya itu biasanya sudah muncul semua tuh. Nah, mungkin lebih tepatnya bisa browsing ke website KKI atau Konsil Kedokteran Indonesia. Itu nanti namanya akan tertera. Kalau diketik namanya nanti muncul tuh sekolah di mana, lulusan tahun berapa, terus spesialisasinya atau kompetensinya apa, prakteknya di mana, itu keluar semua. Atau bisa di id.org juga bisa untuk dilihat namanya. Jadi untuk cari tahu ini dokternya mau menangani ini seperti apa, track recordnya ketahuan semua di situ ya dok ya. Oke, terakhir dok. Ada nggak pengalaman entah lucu, unik, berkesan selama dokter menjalani profesi ini atau menjalankan
prosedur bedah plastik ini, entah rekonstruksi ataupun estetik gitu ya. Mungkin yang pernah dokter temui di klinik utama Dr. Indrayana ini sendiri. Banyak sekali ya. Banyak ya? Banyak sekali. Gimana Dan tuh, Dok? berkesan semua ya. Jadi salah satunya adalah ada komplain dari anaknya. Oh, komplain? Komplain dari anaknya. Kenapa, Dok? Karena sekarang ibunya dianggap sebagai kakaknya. Oh, berhasil dong berarti. Betul. Wah, keren Bahkan banget. punya akun bank Heeh. yang punya facial recognition Oh iya. tidak bisa dibaca. Oh gitu. Karena Oke, sudah oke. Itu berubah. bisa kayak berapa puluh tahun lebih muda gitu nggak sih? Udah kayak 10 tahun, 20 tahun Iya. gitu ya? Jadi tentunya kalau misalnya pasien sudah percaya diri ya. Mhm. Biasanya saya lihat kalau misalnya pasien senang tuh biasanya datang konsul kemudian tuh sudah berdandan. Sudah pakai make up. Nah, berbinar gitu itu ya, oke. artinya sudah percaya dirinya sudah meningkat. Ya, sudah cocok lah dengan tindakan operasi tersebut. Oh, oke, oke. Feedback apa, Dok? Biasanya mereka ada pernah ngomong apa ke dokter gitu? Kualitas hidupnya lebih baik. Ah, iya, iya. Ya, kualitas hidupnya lebih baik. Lebih banyak bergerak. Ya, kemudian juga sudah mulai memilah-milah makanan yang bisa yang sehat atau yang tidak sehat. Itu memperbaiki kualitas hidup sebenarnya. Oke, itu sebenarnya harapannya para dokter ya. Betul. Kemudian ketika tidak hanya looks good-nya itu setelah treatment, setelah tindakan, tapi bagaimana si pasien ini terlihat baik setelah treatment dan jauh setelah treatment dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan pola hidup yang jauh lebih sehat. Karena dokter juga akan jauh lebih puas dan bahagia ketika pasien ini tetap sehat dan tetap baik kondisinya meskipun sudah lama menjalani tindakan. Terima kasih Dr. Kory hari ini. Terima Semoga kasih. menjadi pembelajaran bagi kita bersama untuk yang ingin menjalani prosedur bedah plastik, entah yang rekonstruksi ataupun yang estetik, tergantung kebutuhan gitu ya. Karena kalau kita ngomongin kebutuhan ada yang ya kita pasti berbicaranya masalah medisnya ya, alasan medisnya seperti apa. Terima kasih Dr. Kory, kasih. semoga sehat selalu dan salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Klinik Utama Dr. Indrayana. Selamat pagi Dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Kory. Semoga bermanfaat ya dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan tubuh Anda. Sampai jumpa.